Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proses pembelajaran dan aktivitas pembelajaran di kelas, yaitu tentang etika guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Guru yang baik itu cara pandangnya tidak terfokus pada sesuatu yang menarik perhatiannya saja, namun harus meliputi seluruh kelas, tidak parsial, bersikap tenang, tidak gugup, tidak kaku, ambil posisi yang baik sehingga dapat dilihat dan didengar oleh peserta didik. Senyuman dapat mengusahakan dan menciptakan situasi belajar yang sehat, suara yang terang dan adakan variasi sehingga suara yang simpatik akan selalu menarik perhatian anak-anak didik. Bangkitkan kreativitas peserta didik selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Untuk selanjutnya itu ada pengetahuan dan penguasaan teknik dasar guru profesional. Guru profesional adalah guru yang dapat menguasai baik secara sistem serta dapat menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan bidang dan keahliannya. Prof. Suyanto mengatakan profesionalisme guru dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ahli di bidang teori dan praktik keguruan. Guru profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan dan ahli mengajarkannya atau menyampaikannya. Dengan kata lain, guru profesional adalah guru yang mampu membelajarkan peserta didiknya tentang pengetahuan yang dikuasai dengan baik. Yang kedua itu ada senang memasuki organisasi profesi keguruan. Suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai jabatan profesi dan anggota-anggotanya senang memasuki organisasi tersebut. Guru sebagai jabatan profesional seharusnya terus meningkatkan peran organisasi profesionalnya. Fungsi organisasi profesional untuk melindungi kepentingan anggota untuk mencapai karir yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memiliki latar belakang pendidikan dan keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan sebagai tenaga pendidik, yaitu yang pertama, sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar atau membimbing dan melatih. Kedua, pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan selalu kemampuan kemanusiaan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu sebagai petugas kemasyarakatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga yang lebih baik. Yang keempat yaitu melaksanakan kode etik guru. Sebagai jabatan profesional, guru dituntut untuk memiliki kode etik. Sebab kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh anggota keguruan. Kode etik berfungsi untuk mendinamisir setiap anggotanya guna meningkatkan diri dan meningkatkan layanan profesionalisme demi kemaslahatan orang lain. Yang kelima yaitu memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Otonomi yang dimaksud dalam hal ini yaitu mampu mengatur diri sendiri. Dengan demikian, guru harus memiliki sifat mandiri dalam mengambil keputusan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang ia pilih. Yang keenam yaitu memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan memiliki peran serta dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemajuan. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk itulah, guru dituntut untuk memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, khususnya untuk membelajarkan peserta didik. Yang ketujuh, bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat, hendaknya didasari oleh dorongan atau panggilan hati nurani, sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik. Sudijarto mengemukakan 17 pengetahuan dan kemampuan teknik dasar guru profesional, antara lain yang pertama yaitu pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi, yang kedua penguasaan bidang studi, yang ketiga pengetahuan tentang karakteristik perkembangan peserta didik, yang keempat pengetahuan tentang berbagai model teori belajar yaitu umum dan khusus, yang kelima pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar umum dan khusus. Yang keenam, pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya,
sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi, dan yang ke-8 pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang ke-9 pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar, yang ke-10 pengetahuan tentang berbagai jenis informasi, kependidikan dan manfaatnya, yang ke-11 penguasaan teknik mengamati proses pembelajaran, yang ke-12 penguasaan berbagai metode dan model belajar, yang ke-13 penguasaan teknik penyusunan instrumen penilaian proses perkembangan belajar, yang ke-14 penguasaan teknik merencanakan dan mengembangkan program pembelajaran, yang ke-15 pengetahuan tentang dinamika hubungan interaksi antar manusia dan pembelajaran, yang ke-16 pengetahuan tentang sistem pendidikan sebagai bagian terpadu dari berbagai sistem pembelajaran, dan yang ke-17 penguasaan teknik memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses pembelajaran. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Guru profesional adalah guru yang dapat menguasai baik secara sistem serta dapat menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Profesionalisme guru dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri, yaitu yang pertama, ahli bidang teori dan praktik keguruan, yang kedua, senang memasuki organisasi profesi keguruan, yang ketiga, memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, yang keempat, melaksanakan kode etik guru, yang kelima, memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab, yang keenam, memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat, dan yang ketujuh, bekerja atas panggilan hati nurani. Cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.